Apa? Hah? Kau bisa cuap-cuap bahasa Arab, kau tidak tahu artinya untuk apa? Loh, Ya, artinya apa, memang Pak? standarnya begitu, Pak. Bukan Pak soal David, Pak standarnya, David. Pak Yamin. Artinya kau tidak tahu untuk apa. SOP-nya Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Bisa diserupakan dengan Batu apapun. tidak bisa diserupakan. Malah turun benar. Batu tidak beranak dan tidak diperanakan. Lah malah turun, aduh kacau juga. Batu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Batu tidak beranak dan tidak diperanakan. Batu tidak bisa menjadi manusia karena Apa tadi? dia Apa tadi Pak? Malayulat. Feedback lagi. Nah. Oke. Nah, pada malam hari ini, ladies and gentlemen, Ya. orang Kudus makan permen. Kita kedatangan bijinya Kainama. Silakan biji Kainama. Sinahu ini. Bijinya Kainama. Apa yang mau ditanya? Feedback nggak ya? Tes Feedback. Ini soundcardnya kenapa begini soundcardnya? Feedback. Tuh. Bagus, cuman Bapak keluar. Tadi udah bagus, nggak feedback malah keluar. Gimana? Aduh, ada dua, ada bijinya Kainama, ada ini Yamin. Masih feedback, hancur suara. Soundcardnya gimana nih? Iya. Cek. Tes. Bisa. Tuh, feedback masih. Oke. Iya, dijauhin dari speaker. feedback Pak. Hancur. Coba dengerin di YouTube. Ya, feedback. Doubling. Begini sama juga. Tes. Ah, ini masih. Begini masih juga. Masih doubling. Oh, ntar. Masih doubling. Oke. Ada Mana Tadi- keadaan di Israel? tadi bijinya Kainama turun, naik. Yamin. Beca turun, bemo naik. Bemo naik. Beca nongol lagi. Kalau begini? Masih. Masih doubling. Tes, Nah, tes, hilang. tes. Laptopnya di volumenya dikecilin apa gimana? Iya mungkin ya. Sinahu aja dulu. Oke, bijinya Kainama. Ya, bijinya Kainama gimana? Alias Nuha. Saya ya, mengucapkan apalagi? kepada siapa Apalagi? yang masuk Kristen tadi. Muhammad Ilyas Sam. Nah, Ilyas Syam. yang punya itu channel itu Ilyas itu bukan ya? Atau baru? Mau Orang lain. kayaknya Nuha alias biji Kainama juga mau murtad Pak. Kita doakan Pak. Dia kayaknya udah nanya-nanya Pak. Dia minta dilayani pasti. Di sini aja kita layani. Kapan kamu mau dibaptis? Siapkan aja. Kapan mau dibaptis? Iya. Pakai apa? Kamu mau dibaptis? Kamu dibaptis pakai api? Apa dibaptis pakai ini? Air. Pakai lahar panas atau pakai air? Apa kencing onta? Apa kencing onta? Baptis di Marina, Mbah. Oh, boleh. Kencing onta. Berarti kalau di situ pakai kencing onta. Ya wes, Nuha.
bijinya kayak nama apa? Arep apa kowe? Ayo. Ngomong. Itu Beca sudah dirantai belum Beca? Selamat. Oh, Oke. sudah. Ya. Mengucapkan selamat kepada apa? Muhammad Muhammad. Ilyas tadi yang Ya, Muhammad ya. Ilyas Syam. yang murtad Syam. dari Islam. Iya. Sama gini, Mbah. Itu yang dulu Mbah Kakung posting Willy Brodus Lasiman atau Ahmad Lasiman itu di YouTube sekarang sudah ada, Mbah, itu, Mbah. Sudah, saya tadi Apa? lihat Sopo? Loh, Loh, kok hilang Hilang nongol dia. lagi. Di bawah Jiniprit. di baju Niprit. Nongol Coba lagi. nanti ketik. Siapa? Piye? Maksudnya? Ahmad Lasiman atau dulu Willy Brodus Lasiman. Nanti kamu ketik di YouTube nanti akan keluar itu. Ahmad siapa? Itu dulu yang Ahmad Lasiman siapa? Lasiman. Oh, nggak Ya, itu kenal, nanti akan nggak keluar itu. nggak top, Alah, nggak top nggak itu. top, iya. Dulu Itu tukang bohong saya. Tukang bohong ya itu. rapopo. Iya, Itu nggak kan usah. punya Sing pesantren apik gitu loh. di daerah Iya. itu punya pesantren daerah Sleman Selatan Merapi. Mm-mm. Gitu loh. Nggak apa-apa nanti Terus? kalau mungkin apa mau Terus diupdate apa? dilihat. Ini tadi Oh, saya mengucapkan selamat kepada Muhammad siapa terima ya, kasih. yang murtad Terima dari Islam. kasih. Terima Selamat kasih. Terima kasih. Akan saya Big sampaikan. bag nggak? Ah, Saya punya Iya. bag nggak? Ini Hah? Sudah enggak? semoga Sudah enggak? eh, Sudah enggak, Tadi Pak? handphonenya, Semoga. berarti handphone. Sudah enggak? Sudah bagus. Handphonenya. Oke, sudah bagus. Mantap. eh Ya, apa bijinya kayak nama? Semoga nanti bisa di surganya Yesus yang disalib, bukan Yesus yang selamat. Oh gitu. Maksudnya apa? Ya surganya memang di Yesus yang disalib. Kalau surganya Yesus yang disalib itu kan tadi. Kalau Yesus yang selamat alias penjahat kelamin, Yesus Barabas, itu surganya penuh WTS 72 WTS. Ada. Nah, Itu Yesus Barabas Jadi gini, namanya. kalau Nggak disalib. Yesus, sebentar, surganya Yesus yang selamat, itu semua para nabi ada di situ. Tapi kalau yang Oh, iya surganya Yesus Iya. yang disalib Hmm. dan dibunuh, yang mau Iya. berususnya itu, kan itu. Oh. Nah itu nanti kamu di sana. Oh, Nanti iya. termasuk itu Pas. ada apa? Para pesundal, Pasti. tukang pala, itu nanti ada di Iya, sana. iya, enggak. Jadi gini, kalau Yesus yang mati disalib itu adanya para nabi yang benar-benar nabi Tuhan. Kalau Yesus Barabas yang tidak disalib, penjahat kelamin, itu isinya nabi bejat semua. Nabi, Nabi palsu. nabi yang suka birahi sama anak kecil itu ada di situ semua. Itu Betul. nabi-nabi yang dibunuh. Nabi yang ngurusin bijinya aja. Biji kayak nama. Mbak, Itu ada betul. Mbak, Itu. kamu surga, Babe, Mbak, Ya. surgamu, ya. Mbak. Saya cuma sebentar aja. Saya lagi kurang sehat jadi. surgamu, Iya. Kenapa? surga Fata Morgana, Mbak. Ah. Iya, saya lagi kurang sehat jadi saya cuma sebentar saja. Oke. Ya, Babe, besok Ya. kalau ya saya kurang sehat ini. Hmm. Saya mau kasih tahu Babe. Belum sembuh. Iya. Hmm. Tadi saya baru bangun, saya dengar monitor. Hmm. Rupanya mereka ini memang sengaja mau ajak saya untuk diskusi, untuk jerat saya. Mereka mau tangkap saya. Hmm. Saya ada dapat rekaman ini, saya rekam sendiri. Hmm. Saya ada kirim di Babe, jadi mereka ini memang sengaja mau ajak saya diskusi, supaya mereka mengincar saya. Memang mereka sengaja, karena selama ini mereka belum dapat bukti yang sangat kuat. Jadi mereka Ya nggak usah. ya sengaja mau ajak saya offline, ya kan? Hmm. Nah, kita putar rekaman ya. Kita putar rekaman ya, teman-teman semua dengar ya. Bukan Pak Bom, cuma tidak. Kalau mau diskusi di YouTube nggak apa-apa. Oke? Iya. Mereka ini Pak Bom kita dengar ya. Pak Bom Audio. Iya. lu, Saya nggak Iya, ngomong. Pak kenapa? Bom
Diam dulu Nuha. Ntar dulu biji. Lemerian ya. Udah. Ya, silang Presiden- apa? Ya. Presiden Ya. dari- Saya nggak lama Pak, saya kurang istirahat. Saya Oh, ya, ya, ya. Oke. Potong kepala. ini saya terlambat rekam. Mereka bilang kalau saya mau potong kepala. Hmm. Berarti Kalau sama orang Bugis, tak potong-potong kepala. Kalau gini Bang. Buktikan terus. Kalau Bom Bom itu memang dia orang Sulawesi. Kita dulu, Bang. Kalau Bom Bom itu memang dia orang Sulawesi Selatan, orang Toraja, tapi dia tinggalnya di Papua, di Manokwari, Bang. Kalau di sananya di Sulawesi Selatan sudah lama hilang dia. Oh, berarti dia bukan di bukan di Sulawesi dia. Hasilnya orang Sulawesi, tapi di Papua. Oh, pantas dia ke ternyata dia tinggal di Papua, betul. Iya, di Manokwari. Waduh. Kalau dia di Sulsel sudah lama kita datangi rumahnya, Bang. Aduh, iya saya heran juga kenapa orang Sulawesi nggak bergerak ini. Ngeri. Kalau dia di makanya dia nggak berani. Kalau dari mulai kalau nyo di Sulsel ala mo nyo puri di Bang Dio. jadi kalau Dia Habis dia Bang kalau di Sulsel. habis kalau di Makassar kan karena Makassar itu Sulawesi Selatan kan itu hampir 99% Muslim itu. Iya, makanya saya heran kenapa berani mereka, kenapa berani si Bom Bom ini gitu ah. Tidak saya dia di Sulawesi gitu. Oh. Dia orang Toraja Sulawesi Selatan memang orang tapi tinggalnya di dia. Dia tinggalnya di Manokwari. Oh iya. Manokwari. Pantes. Tuh. Yang naik hotel satu nih, hotel. Bang Anci, Oke. Bang Anci, Ya. jelas. Ya, Waduh. jadi mereka kan memang satu, memang mereka kan dilahirkan banci. Jadi memang mereka bingung sama Tuhannya sendiri, makanya mereka jadi begitu. Jadi dimaklumi saja, nggak usah ditanggapi, Pak. Biar Nah, saya bikin judul besok supaya si Rudi Yohanes tahu dia kan selama ini kan. Saya kan tolak dia kemarin karena ini saya udah dapat punya rekaman banyak bukti-bukti. Saya orang tidak takut meskipun saya tidak akan takut orang itu. Itu orang sudah tahu di Sulawesi Selatan. Adapun ada masalah orang Toraja pasti orang lari ke Toraja. Itu ada sejarahnya. Kami orang Toraja tidak pernah takut. Saya cuma bilang saja ya saya lebih bicara kurang lebih. Saya cuma kasih tahu, Babe besok saya kalau di Tuhan sehat-sehat, saya bikin judul bukan bobong takut, tapi kalian mau bikin judul paling bagus bagaimana ya? Tapi kalian punya kelakuan ya. Saya nggak pernah ini kok. Saya kan cuma beritakan Injil. Kan datang diskusi, betul nggak? Kita bertanya. Kita bahas tentang Al-Quran boleh nggak? Paling bagus saya bikin judul apa? Paling bagus ya, bilang aja bukan takut, bukannya takut untuk diskusi, takut sama setannya gitu aja, takut dengan kelakuan kalian gitu. Iya, kelakuan setan. Iya, itu kan kelakuan setan begitu. Karena sudah nggak sanggup. Ini yang saya tidak suka sama Rudi karena begitulah. Dianggap ini gampang kan. Saya bukan yang nggak mau diskusi. Saya maunya di YouTube apa? Satu, supaya barang bukti supaya lengkap kan. Di TikTok itu kan. Iya. Kayak kemarin saya diskusi sama Zuma, ya kan? Diskusi sama Zuma. Nah, saya tanya dia, contoh rekaman ini ya. Teman-teman dengar ya. Ini contoh saya diskusi dan Zuma langsung saya kena ban. Saya punya TikTok. Dengar ya teman-teman ya. Saya tanya Zuma nggak jawab apa-apa Pak King David. Dia nggak jawab, dia bilang apa? Bom harus bisa baca Arab, bahasa. Kalau tanya saya Al-Quran, harus bisa Al-Quran, harus bisa bahasa Arab. Terus kalau hadis, harus bisa. Gila nggak itu?
Kita dengar ya. Ini Suma punya. Jadi Suma ini memang takut lawan saya, dia takut. Karena dia tahu saya sudah belajar banyak kan tentang Islamologi. Coba dibuka. Gini aja Suma ya. Kita di YouTube lagi gimana Suma? Oke? Kok yang ke YouTube kan kita sudah di sini Bombong. Di Kumalu kamu lari. Saya nggak bisa tunjukkan data. Kenapa harus data? Kan sudah di dalam kepala, sudah di kepala ini data. Oh bisa, harus pakai layar. Nih, data sudah ada dalam kepala Bardidara. Data dalam kepala, berarti cuma mulut besar kan? Iya. Data dalam kepala. Inilah kalian punya si Suma ya. Si Suma botol itu ya. Modal congor. Itu modal congor itu. Ya, ini nih. Kalau kalah diskusi ancam. Kalian ini bodoh. Ancam. Coba kau jelaskan saya hadis Abu Daud 60-61 silakan. حدثنا أحمد بن أبي سعيد وعبد العزيز بن يحيى الرمانيان قال حدثنا محمد بن سلامة. Paham? Itu ngomong apa dia, bukan isi hadis itu. Nah, coba dengar kan. Saya sudah tanya Kiai Murtad bilang dia punya bahasa Arab juga salah. Salah dia. Iya. Dan itu juga bukan isinya hadis itu. Nah, itu salah, bukan isinya. Baru Kiai Murtad bilang itu dia salah ngomong. Karena Pak Bobong tidak tahu bahasa Arab. Jadi dia sengaja pakai bahasa Arab supaya saya harus tahu diskusi sama dia. Dia tidak mau pada intinya dia tidak mau ditanya Al-Quran dan hadis. Dia mau Alkitab saja. Kita dengar ya. Kamu mengajar saya membahas sesuatu yang kamu tidak paham. Lucu. Kamu bahas sesuatu yang kamu tidak paham. Turun aja. Udah diturunkan ya. Aduh. Iya makanya Oh, harusnya bahasa Arab. Harusnya pakai bahasa Arab. Ya kan tafsir itu yang saya bilang. Tafsir Al-Quran. Sekarang kalau saya suruh sekarang kalau saya Anda mau bahas apa ini? Pak Bobong mau bahas apa ini? Al-Quran, tafsir, apa terjemahan? Kenapa saya tuh tafsir? Saya malas dengan dia ini Bu Hana. Saya malas begini. Ya, malas atau takut? Dulu. Malas atau takut? Bukan kau. Malas atau takut? Kau nih. Malas atau takut? Kau ini. Ya sudah. Head to head ya. Mbak Hana, kami tolong aturkan head to head saya dengan Pak Bobong. Nggak bisa ngomong. Temanya yang dia kuasai. Kalau ada sih. Ya Mbak Hana, mohon izin ya. Saya dengan Pak Bobong. Saya lihat. Banjuma gantian tuh, Banjuma. Iya. Si monyong ini kasih mood dulu. Iya. Silakan. Bunana, kalian mau nggak? Bom sama Sopi Katul sama si CP sama Kiamat, berempat kalian saya sendiri, kita offline kalau mau. Oke, kalau kalian tidak ada tiket, saya mau orang diri offline, tapi ya jangan beraninya mau pacaran di tempat kalian. Jangan cari alasan give koin, jangan, karena kalian ke TikTok itu siang malam 24 jam karena koin. Tapi sayang sekali tidak ada yang kasih koin. Sakit hati nih. Udah berjam-jam. Masya Allah. Ayo teman-teman, siapa yang paling besar koinnya akan cepat mendapatkan rezeki dari Allah untuk berhijrah Madinah atau Mekah untuk naik tanah suci. Ya, kita doakan apa Soma, lu kan sudah tahu wajah gua, kenapa mau offline lagi? Gua kan tawarkan lu di YouTube. Gila, gua kata juga apa, gua geprek lu. Soma, atau gini udah, kalau kau mau saya, Babel Lidara, ya, kita di Belanda aja. Ayo di Belanda, masing-masing ke sana, oke? Kita tunggu kau di Belanda, oke? Udah disiapin di Belanda tempatnya.
Terus yang penting kalian berangkat sendiri, oke? Ya, seluruh dunia siarkan. Seluruh dunia. Kita di Belanda aja. Udah disiapkan, ada yang mau. Nah, ayo. Ada. Udah ditanggung. Inilah bentuk ketidakberdayaan. Orang-orang tak berharga kayak kalian ini ngapain saya jauh-jauh ke Belanda, ke Amerika. Emang kalian ini punya harga di mata saya? Enggak. Nggak ada harganya kalian itu. Penyembah-penyembah Yudas. Nggak ada nilainya kalian itu. Saya tidak mau menghabiskan waktu dengan pecundang kayak kalian. Nah, kalau kalian merasa Bang Suma ini berharga dan mau berdiskusi dengan Bang Suma ajak kalian offline gitu loh. Mau didatangin ke mereka, mau datang di Belanda, macam punya harga aja. Sakit hati nih. Ayo teman-teman, siapa yang paling besar koinnya akan cepat mendapatkan. Nah, jadi memang dia Babe, dia tidak mau offline di luar negeri. Dia mau jadi di Indonesia supaya kita ditangkap. Kurang ajar kan? Karena dia memang gak ada punya ilmu. Makanya saya malas dengan dia. Saya malas di TikTok juga begitu. Saya kemarin di Bunda Hana itu saya punya akun 2. Kiamat itu 5. Saya 2. Waktu hari apa itu? Masih saya sehat-sehat. 4 hari lalu ya, 3 hari lalu, 4 hari lalu ya itu. Jadi dia ini memang minta maaf ya, tidak mau diskusi dengan baik dan merocos aja terus. Dan ini memang mereka sengaja untuk mau tangkap kita. Saya punya bukti-bukti banyak rekaman. Memang mereka ini, saya minta maaf, saya bilang ya, pengecut, orang-orang bodoh semua itu. Yang dengar lebih baik kalian murtad. Tadi puji Tuhan Pak Lidara. Tadi ada yang sudah telepon saya lagi ya. Ada satu dari Timika, yang satu dari Kalimantan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, yang satu dari Timika nanti mau siap dibaptis. Yang dari Kalimantan dia belum pengakuan iman. Cuma dia bilang nanti mau belajar dulu. Ya nggak apa-apa, Pak Bobong kurang sehat ya. Nanti Pak Bobong tapi dia sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia orang Aceh. Oh, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Kebanyakan orang Aceh ya. Orang Aceh, suaminya belum tahu. Tapi dia sudah mulai tergerak karena dia nonton perdebatan. Dia Pak Bobong nanti kawal saya. Puji Tuhan. Saya belum tumpang tangan. Tapi saya bilang ya belajar dulu nggak apa-apa. Tadi bilang ya saya sudah yakin Yesus adalah Tuhan. Tinggal Nuha saja nih, Nuha dengan Yamin yang kita tumpang tangan ini. Ya udah Babe. Nuha susah ya. Oke. Ya, Tuhan Yesus berkati. Semoga cepat sembuh dari malarianya. Oke ya. Oke, shalom. Ya begitu ya. Jadi tapi herannya Pak King ya, teman-teman nggak ada yang berani masuk ke sini ya. Cuma Yamin yang saya berani mereka. Yamin saya salut ini. Oke, selamat malam Pak Yamin. Ya, Pak Yamin. Selamat malam. Selamat malam. Selamat apakah suara saya didengar bisa? Bisa dengar di. Oh, didengar bisa ini ya? Bisa didengar di. Oh, iya. Lucu banget nih judulnya nih, apa nih? Fenomena murtad nih. Iya. Muhammad murtad tinggalkan kesesatan jadi pendeta. Kaumbing dan cacing kremi kejang-kejang. Banyak yang kejang-kejang soalnya. Mudah-mudahan Pak Yamin nggak kejang-kejang, tenang saja ya. Kalau fenomena murtad itu kalau saya pemikiran saya itu bukan hanya di Islam juga. Di agama Kristen juga ada yang keluar dari Kristen. Jadi setelah saya analisa itu ada dua hal ya. Satu biasanya
orang yang keluar dari agama, entah itu Islam, entah itu Kristen, itu satu biasanya ada traumatik, sindrom traumatik. Kedua, ada kesalahan beragama. Itu aja sementara itu dua faktor itu. Iya, Ada jadi satu sindrom trauma dalam menjalani kehidupan itu kan. iya. Dan yang kedua, kesalahan orang dalam beragama. Itu bisa membuat orang keluar dari agama. Betul. Nah, Jadi gini, di Eropa juga kan Pak Yamin. terjadi Iya. itu kan tahun-tahun Iya. 1900-an kan. Makanya ada dulu waktu di Eropa masih apa ya? Zaman kegelapan itu kan. Itu kan banyak orang keluar dari Kristen kan. Makanya dulu ada sebutan tuh Kristen itu kuat kalau umatnya meninggalkan ajarannya. Islam itu lemah kalau umatnya meninggalkan ajarannya. Itu kan Makanya menurut terjadilah revolusi Renaissance. bukan Renaissance, itu bukan itu. Itu kan menurut Pak otaknya Yamin. Gini, Pak Yamin. Iya, nanti kita buka sejarahnya. Gini, Pak Yamin. Kalau yang keluar dari Islam, ini fakta ya. Ini yang keluar dari Islam itu dia pandai. Karena semua yang keluar, dengar dulu, nggak ada. Semua yang keluar yang saya kenal dari 200 orang, 200-nya menyatakan begini. Dia keluar dari Islam karena dia mendapati kebenaran Islam bukan dari Tuhan. Jadi bukan sindrom. Karena dengar dulu dong, saya ngomong, jangan au-au. Karena dia sudah meneliti itu bukan dari Tuhan, bukan dari Tuhan. Makanya dia selama ini tersesat, dia keluar. Jadi bukan sindrom, tapi karena dia cerdas, dia tidak mau lama-lama di dalam kesesatan. Kalau yang Kristen, iya ada juga yang pindah. Yang Kristen itu, nah itu cuman KTP. Dan dia tidak pernah mengerti kekristenan karena tidak pernah baca Alkitab. Cuma lahirnya Kristen, KTP-nya Kristen, tapi otaknya botol. Makanya dia gampang dihasut untuk masuk ke dalam kegelapan dan kesesatan. Dan itu karena karena ini, dan juga presentasinya yang keluar dari Kristen 1 yang masuk ke Kristen 100 banding 1, Pak. Ya memang saya katakan ada yang dari Kristen juga pindah. Nah, mengenai di Eropa bukan karena keluar dari Kristen, tetapi di Eropa itu politik, agama, kepercayaan dicampur dengan politik. Kalau sudah dicampur dengan politik maka hancur. Nah, kebanyakan yang keluar dari Kristen dia bukan Kristen. Loh, bukannya terbalik, Pak? Dia bukan Kristen, tapi bukannya dia kebalik. Memang dari enggak kebalik, kebulak, Pak. Kebulak. Jadi kebalik, Pak. Di Eropa itu kan karena gereja mendominasi semua lini kehidupan. Enggak, itu politik, itu sosial, itu budaya didominasi oleh gereja. Makanya banyak kaum Kristen keluar dari ajarannya gitu. Enggak, bukan keluar dari ajarannya, tetapi memisahkan diri, membuat denominasi sendiri. Jangan katakan keluar, Pak. Ya, dulu bukan mendirikan denominasi. Karena dulu denominasi didominasi oleh Katolik. Kemudian skisma, terpisahlah Katolik Barat, skisma ya dengan Katolik Timur. Nah, yang Katolik Barat ini kemudian terpisah-pisah lagi menjadi Kristen Protestan melalui reformasinya daripada Martin Luther. Nah, dari situ juga terpisah lagi dengan skisma-skisma, ada Kristen karismatik, tetapi tetap saja kepada Yesus. Gitu loh, Pak. Jangan salah, jangan kebulak balik.
Jangan tapi dong. di situ Pak ya, Apa? ada suatu pertanyaan yang saya gimana ya? Apa? Itu kan Apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Alkitab apa? itu kan tadinya kan berbahasa Ibrani ya, kemudian dilatinkan. Kemudian saat dia ke Jerman, itu kok orang-orang Kristen itu nggak mau dilatinkan gitu kan? Maunya tuh diterjemahkan. Nah ini saya yang nggak habis pikir nih. Kenapa? Maksudnya harusnya kan dilatinkan. kalau memang kitab Kristen itu Latin, harus diterima Latin. Kenapa nggak mau gitu rombongan Lutheran gitu, rombongan Lutheran tuh nggak mau dia tuh kan. Gitu. Beda dengan kami. Kalau kami Pak, kalau kami kan Quran kan bahasa Arab. Itu dari kecil sampai dewasa itu kan dididik Pak bahasa gitu. aslinya gitu. Oke, saya ngomong ya. Saya ngomong sebentar. Pak Yamin paham nggak terjemahan? Apakah di sini Quran semua bahasa Arab? Coba tunjukkan Pak. Nggak ada bahasa Indonesianya. Itu kan pakai bahasa iya, aslinya, tapi aslinya di bawah aslinya ada terjemahannya nggak? Ada bahasa Indonesianya nggak? Tetapi Pak, itu kan kalau dipakai dalam sholat, makanya Pak. Ya itu standarnya iya, bisa diterjemahkan Pak. Itulah makanya banyak yang murtad karena dia sendiri bodoh bahasa Arab, dia hanya ngafalin, dia nggak ngerti apa yang diomongin. Makanya banyak yang murtad. Itu karena dia cuma bukan gini, itu bukan nggak pinter tapi bodoh. Gini loh Pak. Bukan, itu namanya kesalahan dalam beragama Pak. Bukan, dia pintar. Sekarang begini Pak Yamin punya kerbau, punya kan? Punya kerbau. Kalau punya kerbau, tuh kerbau kan mesti dicocok hidungnya. Kalau nggak dicocok dia lari kemana-mana. Makanya dia mesti cocok hidungnya baru bisa dibawa kemana-mana. Terus kerbau itu cuma bisa mo. Dia nggak ngerti mohnya itu apa. Makanya dia ditarik-tarik kemana-kemana, dia ikut. Itulah Islam. Makanya pakai bahasa Arab. Iya, ngomong ditanya apa artinya? Nggak tahu. Apa maksudnya? Nggak tahu. Oke, sekarang begini, kita tes ya. Pak Yamin saya tes. Oke, kita baca di oke, boleh kan kita tes ya supaya Pak Yamin membuktikan. Pak Yamin nih di surah Al-Furqan ini Bapak baca ya, tolong ya, kita sebentar teman-teman ya. Oke, kita mau tes dulu Pak Yamin nih. Saya ragu soalnya kok pakai bahasa Arab dia nggak ngerti. Coba Pak Yamin dibacakan ini. Ragu. Al-Furqan 68. Kenapa? Coba nanti ya ini dibaca bahasa Arabnya Pak. Ada kan, kelihatan kan? Coba bahasa Arabnya tuh Pak, silakan Pak. Supaya saya mau tes dulu, Pak Yamin ngerti bahasa Arab kan? Ini 68. Kenapa? Ya dibaca. Walazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Wala Terus? yaquluna nan nafsa kecil banget Pak. Lati haramallahu illa bil haq. Wala yazanuna wa may yaf'al zalika yalqa asama. Qul asama. Terus apa? Kenapa? Artinya apa? Maksudnya apa nih? Loh, maksudnya apa? Walazina la yad'una ma'allah, dan la yad'un, janganlah engkau la yad'u ma'allah, jangan engkau ilahan akhar wala yaka. Terus? Ya artinya gimana? apa? Artinya nih tapi kan yang redaksinya aslinya kan itu redaksinya. Iya, artinya apa? Yang di live chat nih nggak ngerti bahasa Arab, Islamnya coba diterjemahkan ini arti. Ya belajar. Ya artinya apa? Terus kalau ngomong begitu, terus artinya apa? Gini, Maksudnya Pak. apa? Maksudnya apa? Bukan artinya, maksudnya apa deh nih? Gini, Maksudnya kalau kita sholat Pak ya, itu kan ibadah yang terus dalam
Pak Yamin, saya nggak ngomong itu harus sholat, dibaca dalam bahasa Arabnya, Pak. Iya, sekarang arti maksudnya bahasa Arab ini apa? Coba dijelaskan kepada kita semua supaya siapa tahu kita dapat hidayah. Nggak usah diterjemahkan, dijelaskan aja apa maksudnya. Kalau Pak Lidara mau dapat hidayah sudah dari dulu, Bapak kan sudah belajar Islam. Iya, makanya ini maksudnya apa? Sudah tertutup pintu hati Pak Lidara. Jadi udah jelas ya, nih. ya. Jadi Sudah cuma jelas. bisa baca doang ya, Pak. Nggak ngerti Kita maksudnya kembali apa ya? ke masalah murtad. Itu kan Enggak, dua analisa saya. Orang Pak Yamin udah selesai murtad. Kesalahan dalam beragama, Pak. Itu Oke. Ini kembali ke bahasa. Sekarang ke 68 ini maksudnya apa? Coba jelaskan bahasa Arabnya. Silakan, Pak Yamin. Jelaskan apa maksudnya. Saya nggak ahli bahasa Arab, Pak. Saya kan levelnya awam, Pak. Saya levelnya awam. Jadi mesti pakai bahasa Indonesia ya? Jadi mesti pakai bahasa Indonesia. Kalau sholat ya pakai bahasa Arab toh, Pak. Kalau sholat itu kewajiban kok. Dalam 24 jam terus menerus sampai mati. Dalam keadaan sehat maupun sakit. Itu wajib dibaca pakai bahasa Arab, Pak. Buat apa? Kau bisa cuap-cuap bahasa Arab, kau tidak tahu artinya untuk apa? Loh, ya, artinya memang standarnya begitu, Pak. Bukan soal standarnya, Pak Yamin. Artinya kau tidak tahu untuk apa? SOP-nya sholat itu memang harus bahasa Arab, harus dibaca. Apakah nyangkut Quran di harus hatimu dibaca. apa tidak, Pak Yamin? Apakah nyangkut di hatimu apa tidak? Apa Kan yang kau tergantung baca levelnya, itu, Pak. Saya ini kan level awam. Pak Yamin, saya kan apa bedanya awam. Pak Yamin? Saya baca itu cara mengoperasikan AC dalam bahasa Jepang. Tapi saya nggak tahu artinya untuk apa. Ya belajar. Loh, sekarang kau belajar. Kau sudah umur berapa sekarang? Sudah umur 40, 50 tahun? Mendekati sekarang saya tanya kau. Pak. Kau umur 40 apa 50 sekarang? Kalau kau umur 50, Yamin, kau 50 atau 45, apa arti yang kau baca tadi aja kau nggak tahu? Bagaimana kau bisa berkata itulah bahasa sorga? Itulah Pak Yamin, banyak orang murtad yang saya dengar dari orang murtad berkata begini. Ternyata setelah saya baca dalam bahasa Indonesia, saya murtad, Pak. Saya tahu artinya. Ternyata saya dibodohi. Ini yang bersaksi ini orang Muslim. Itu bukan kesalahan beragama itu namanya. Bukan kesalahan beragama. Kesalahan beragama. Dia bilang begini, Yamin, seperti Anda. Dulu saya baca aja katanya sudah dapat pahala. Tapi saya tidak tahu artinya. Saya datang seperti radio rusak. Bla 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 pulang. Bla 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 pulang. Saya nggak tahu artinya. Tapi setelah saya dapat bahasa Indonesianya, saya murtad, dia bilang. Itu kesaksian. Itu kesaksian. Ya. Contoh. Kesalahan dalam beragama, Loh, Pak. bukan kesalahan. Bukan kesalahan. Ini yang jadi koreksi buat kamu. Kesalahan dalam beragama. Ini jadi satu koreksi buat agamamu dan ustadz-ustadzmu. Belajarkanlah kepada orang-orangmu, murid-muridmu, ya umatmu, supaya dia ngerti bahasa Arab dan dia ngerti artinya. Kenapa? Karena orang di Arab sana yang bahasa ibunya adalah bahasa Arab. Mereka sudah 30% lebih yang menjadi agnostik. Tidak lagi pernah ibadah. Betul. Ini benar. Bukan bohong. Ya saya akui, Di Pak. Arab Gini, sana, Pak. Saya akui di Arab Saudi ada ateis, saya akui. Di Iran bukan ada akui ateis, lagi, Pak. saya akui. Pak, Di Yaman sekarang ada ini, ateis, ada murtad, saya akui. Pak Saya Yamin, akui, ada. sekarang ini di Timur Tengah lagi genting-gentingnya. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah tidak beribadah lagi. Mereka sudah tidak mau sholat lagi. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Bukan nggak mau beribadah lagi, Yamin. Quranmu itu sudah dibuang di selokan. Iya. Kenapa? Apa salahnya? Apa salahnya? Pak Lidara. Apa salahnya bahasa itu? Gini. Saya akui, Pak Lidara. Saya akui di Arab Saudi banyak orang murtad. Saya akui. Di Karena Iran apa? banyak Murtad. orang murtad. Di Karena Yaman, di Yordania, di Mesir.
Karena apa? Itu karena apa? kesalahan dalam beragama, Pak. Oh, kesalahan beragama. Sebentar, Pak King, sebentar. Karena Oke, gimana? yang enggak karena Quran itu sebentar politik buka. diletakkan di atas agama. Iya, bukan. Sekarang Quran itu berbahasa Arab, bahasanya mereka bukan. Nanti jangan ke situ dulu. Iya ke situ. Pak ya. Pak, masalahnya kalau politik kenapa itu Quran dibuang di selokan? Pak, iya. Iya, kenapa? Kenapa dibuang? Kenapa dibuang? Kenapa dibuang? Itu aja. Kenapa dibuang? Pak Palidara, saya apakah akui itu politik? di Timur Tengah, apalagi di Arab Saudi. Ya. Murtad saya akui. Itu karena apa? Karena kesalahan dalam beragama gitu, Pak. Oke, kesalahan beragama. Karena apa? Karena politik diletakkan di atas agama. Oke, bukan baik. Agama diletakkan di atas politik, itulah yang terjadi sekarang, Pak. Baik, ini para baik, sejarawan yang bilang kok, Pak. Oke, diam dulu ya, saya akan tanggapi ya. Jadi politik itu di atas agama. Nah, politik, halo, nah mulai budak. Halo, kok nggak ada suaranya? Ya, mulai budak deh. Aku lagi batuk, radang. Mulai budak. Suaranya hilang. Halo, mulai budak. Halo, tes, Yamin, Kumat ya Pak, udah kumat dia. Yamin. Kalau udah terpojok gitu dia Pak, kumat dia. Yamin. Mulai budak penyakit robal alami. Anas Roban. Sudah dikubur. Kita turut berduka cita. Turut berduka cita. Kasihannya. Jadi inilah gobloknya si Mikul Yamin ini ya. Masalah bahasa aja yang dipermasalahkan. dia sendiri ngoceh, dikasih yang ini, dia sendiri ngoceh, dia sendiri nggak ngerti. Aduh, ampun dah. Inilah Palidara, benar-benar pembodohan. Iya, makanya. Pembodohan loh, jelas dibodohi. Kasiannya. Baca nggak tahu artinya. Aduh, umur sudah berapa Yamin itu Pak? Ada 50 tahun. Bayangkan 50 tahun bahasa Arab nggak ngerti. Baca aja dapat pahala katanya. Itulah pembodohan. Kan dia baca bahasa Arabnya. Sekarang nggak usah diartiin deh, nggak usah diartiin. Maksudnya maknanya apa ini bahasa Arab ini gitu loh. Supaya kita tahu kan gitu. Nggak bisa juga. Itulah saya bilang tadi Palidara. Saya baca operasional AC dalam bahasa Jepang. Tapi saya nggak tahu artinya. Ngapain? Gak usah begitu Pak King David. Sekarang saya pakai bahasa daerah saya sama Pak King David. Ya. Saya ngomong terus. Buat apa saya ngomong pakai bahasa daerah Pak King David nggak tahu? Kan gue nggak ngerti. Emang gue pikirin. Kasian banget itu ya. Dia tadi ngakunya, wah level saya masih rendah gitu. Oh kalau gitu yang masuk surga berarti yang levelnya tinggi dong. Lu nggak masuk surga, kenapa level lu rendah, lu nggak ngerti Arab. Nah orang Arab yang bahasa Arab aja ngebuang itu buku dia ke selokan gimana lu? Lu kan bahasa lu bahasa Indonesia. Makanya itu. Tadi yang saya mau tanya itu. Orang Arab sendiri yang bahasa ibunya, yang setiap hari pakai itu, mereka buang. Kok katanya ke politik segala macam? Ini bukan politik karena mereka udah ngerti isinya, maksudnya apa. Betul. Gitu loh. Yang paling penting itu kan pesan di buku itu apa sih gitu. Pesan di buku apa yang dilafalkan gitu loh. Maknanya apa? Betul, maknanya apa?
Saya cuma mau tanya itu, tapi dia sendiri dia udah baca, dia ketakutan setelah baca, makanya dia nggak mau mengartikan. karena memang isinya ini artinya koplak. Ya, loh. Artinya daripada ini yang tadi dia baca, ini menunjukkan bahwa Tuhannya koplak, makanya dia nggak mau. Dia nggak mau artikan. Dia nggak mau artikan. Karena dia malu. tahu, tapi dia nggak mau artikan. Iya, malu sendiri. Dia malu sendiri untuk mengartikan ini. Ya, karena ini menunjukkan bahwa memang Tuhannya bukan Tuhan. Ini artinya kelihatan keterbatasannya ya, kelihatan ketidakmampuannya ya. Iya, karena apa? Artinya dari sini, ya, artinya dari ini bahwa Allahnya mengatakan bahwa siapa yang tidak mempersekutukan Allah, siapa yang tidak membunuh, dan siapa yang tidak berzina, dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan mendapat dosa yang besar. Waduh, biji mana itu? Iya. Biji mana itu? Disuruh berdosa. Berdosa, artinya ini. Disuruh berdosa itu. Iya. Jadi kalau orang-orang yang tidak musyrik, yang tidak mempersekutukan Tuhan dengan Tuhan lain, dan orang yang tidak membunuh dan tidak berzina, yang melakukan demikian akan mendapatkan dosa yang besar. Nah, loh. Itu artinya. Makanya dia nggak mau, dia nggak mau terangkan. Iya, orang benar dibilang berdosa, orang berdosa dibilang benar. Iya, justru ayat ini ditopang dengan hadisnya. Ada hadisnya. Hadisnya mengatakan jika umat yang tidak berbuat dosa akan dimusnahkan. Waduh. Ditukar dengan orang-orang yang berdosa. Wow. Itu mah neraka, Pak. Gimana bisa? Itu sih neraka. Orang berdosa. Artinya ini, baca. Artinya ini bahasa Indonesianya, baca coba. Baca itu, Sinamasa. Coba Sinamasa kau baca. Kecil Pak, di HP nggak bisa. Paking, suaranya kencang paking. Nih, tuh saya gedein tuh. Tuh. Nih, saya gedein nih. Mana? Nih artinya nih. Nih baca nih artinya tuh. Artinya baca. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan dalam kurung alasan yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Matilah kau. Aduh, capek deh. Jadi orang yang benar malah dituduh berdosa. Iya, jadi orang yang tidak berzina justru berdosa. Orang yang tidak membunuh justru berdosa. Makanya teroris memakai ayat ini. Mereka harus membunuh supaya tidak berdosa. Karena tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan, tidak berzina. Siapa yang melakukan hal ini semua mendapat dosa. Yang lucunya gini Pak Lidara, ini kata niscaya ini. Niscaya ini kan keharusan ini. Iya. Nah, bisa ditolak gitu loh. Hadisnya ini, ada hadisnya lagi. Baca, ngeri. Makanya dia nggak mau. Makanya dia mendingan lari, belaga jadi budak. Iya. Iya. Belaga, aduh kok nggak dengar ya suaranya nggak dengar. Memang tukang bohong dia. Karena dia takut ditanyain terus. Penipu itu. Hadisnya ini ya, hadisnya kita baca nih. Ini hadisnya hadis Sahih Muslim. Sebelum ini ya kita hadisnya ini. Sebentar. Hadisnya ini. Nah ini ya. Hadisnya di hadis Muslim 4936. Kita lihat ya.
Oh, Yaminnya naik lagi dia. Mungkin udah kupingnya udah bener. Oke, nggak apa-apa, kita tanya lagi ya. Coba. Halo, Yamin Al-Mirasi. Halo. Udah kedengeran sekarang ya? Ada. Saya suara bisa didengar ini? Ada? Ya, didengar suara bisa. Didengar suara tidak. Didengar suara bisa. Suara tidak. Ya. Jadi banyak orang Islam keluar dari agamanya, satu karena sindrom traumatik. Ya. Ini artinya apa ini? Kesalahan dalam beragama. Iya deh. Karena politik diletakkan di atas agama. Iya, udah. Ini artinya apa ini? Coba baca dulu. Ini Arabnya maksudnya apa nih? Arab ini maksudnya apa? Coba jelasin. Baca. Jelasin. Ya, maksudnya apa? Ini tadi. Iya, maksudnya apa? Orang dalam beragama. Iya, maksudnya apa ini? Ini ayat Quran ini maksudnya apa? Jadi orang keluar dalam agama, ya cuma itu aja. Iya, ayat ini maksudnya apa? Ayat ini maksudnya apa, Yamin? Ya baca aja sendiri. Alidara kan pintar. Artikan Pak Yamin. Innalillahi wa inna ilaihi Rolling Stone telah berpulang ke rahmatullah Yamin Al-Mirasi dengan terburu-buru. Mari kita doakan. Mari kita membaca Al-Fatihah. Ya Rasulullah amin. Mudah-mudahan Yamin Al-Mirasi husnul khotimah, amal ibadahnya diterima di sisinya, tidak di-reject. Amin ya Rabbal Alamin. Saya bersedih sekali. Kenapa Yamin Al-Mirasi mendahului kita? Cuma gara-gara tidak mampu mengartikan bahasa Arab ini. Kasihan. Pak Lidara bisa menyebutkan qaulu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa. Ya, ini artinya maksudnya apa? Coba jelaskan. Ini ayat ini. Baca aja sendirilah. Bisa. Pak Lidara kan pinter. Sudah belajar Islam. Iya, saya tuh karena hijabnya aja belum terbuka. Kalau hijabnya terbuka masuk Islam. Iya, saya cuma bisa baca. Hijabnya sedikit lagi hijabnya. Saya cuma bisa baca, nggak ngerti artiinnya. Coba Pak Yamin yang ngertiin. Saya cuma bisa baca. Kan Pak Lidara kan sudah banyak belajar Islam. Seorang Islamolog itu saya yakin Pak Lidara sedikit lagi itu masuk Islam. Ini dia lagi ngeles Pak Lidara. Ini jangan dengar dia lagi ngeles. Tinggal dijemput aja. Satu kesalahan membaca Pak Yamin. Salah baca atau salah Anda kan belajar Islam kan? Anda kan belajar Islam, tinggal sedikit aja dibuka hijabnya masuk Islam. Ya gak? Karena ditunggu oleh 72 bidadari berdada montok. Ayo Pak Lidara, kejar itu hidayah Pak Lidara sedikit aja. Itu karena Pak Lidara karena ada hijab sedikit berdada montok. Karena hijabnya itu keegoan dan kesombongan Pak Lidara. Seperti ubur yang tembus pandang. Saudara-saudara, selamat malam. Pada hari ini telah meninggal dengan terburu-buru. Dengan tenang. Yamin nggak tenang dengan terburu-buru. Dengan berontak, Pak. Ya, Pak Lidara ya. Sedikit lagi Pak Lidara tuh terbuka hijab. Innalillahi wa inna ilaihi. Pak Lidara kan sudah banyak belajar Islam, Pak Lidara. Berita duka cita
Kristen mati membawa apa, Pak? Membawa apa, Pak? Saudara-saudara, kita tunggu di sini karena nanti setelah 7 langkah malaikat mungkar dan nangkir akan datang menemui Yamin Al-Mirasi. Kita akan lihat dia apakah dia akan mendapatkan siksa kubur. Nah, nanti akan ditanyakan, mana rok lu yang terbuka, mana bibirmu yang terbuka. Man kita buka, man soy buka. Aduh. Jadi nggak sanggup nih. Kristen mati membawa apa, Pak? Ya, jadi nggak sanggup ini baca ini. Jadi nggak sanggup nih jelasin ini ya. Nggak sanggup ya jelasin ini ya. Nggak sanggup jelasin ini. Nggak sanggup ya. Nggak sanggup nih jelasin ini ya. Pak Lira, ini fenomena ya, fenomena di saya. Iya Pak Yamin, ini nggak sanggup ya jelasin ini ya. Nggak sanggup ya jelasin ini. Pak Lidara. Iya nggak sanggup nih ya. Saya cerita nggak sanggup ya. Nggak sanggup jelasin ini ya. Nggak sanggup. Nggak sanggup kan? Pak Lidara, kalau orang Innalillahi telah meninggal untuk kedua kalinya. Innalillahi wa innalillahi Rolling Stone telah meninggal untuk kedua kalinya Yamin El-Mirasi. Oh, ketiga kalinya. Tadi dia sudah mati, bangkit lagi, mati lagi, bangkit lagi sekarang. Innalillahi wa innalillahi. Dan pasti habis ini dia mati lagi. Kita kasihan ya. Sudah ketiga kali lagi dia mati karena tidak sanggup untuk menjelaskan bahasa Arab ini. Maka dia memilih untuk menghadap Sang Khalik karena tidak mampu untuk menjelaskan bahasa Arab ini. Kasihan. Amin. Nah, bisa nggak Pak Yamin dijelaskan ini? Kalau Pak Lidara, bisa nggak jelaskan ayat ini? Bisa nggak jelaskan ayat ini, Yamin? Angkat bendera putih aja udah. Kalau orang Kristen mati lagi. Keempat kalinya. Yang keempat kalinya Yamin Al-Mirasi meninggal dunia karena dia sudah tidak sanggup untuk mengartikan bahasa Arab ini. Maka kita akhiri ini. Dan kita dengarkan berita duka ini, karena berita duka ini sudah disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Maka kita dengarkan berita duka ini. Pak Lidara, kalau orang Kristen meninggal kok merepotkan warga gitu Pak? Kita dengarkan berita duka ini. Ya Pak. Kita dengarkan. Kok merepotkan warga gitu Pak? Kita dengarkan berita duka cita ini ya. Aduh, ini kasihan berita duka cita ini ya. Selamat
Selamat malam pendengar setia radio. Kami akan membacakan beberapa informasi berita duka dan berita keluarga yang diterima oleh tim redaksi kami. Berita duka pertama berasal dari Bapak Manu Lalu di kampung. Wah, dari tuh ya, berita duka pertama datang dari Bapak Yamin Elmirasi katanya. Selamat malam. Apa tadi berita Bapak duka Mani Bulu ini. tadi Pak? Bukan, Bapak Yamin Elmirasi. Bapak Yamin kedengeran Elmirasi. satu Mani Bulu tadi Pak. Salah, kupingnya dikorek dulu. Mani Bulu. Dengar Nanti dulu yang benar, pendeta dengar. itu Pak, pendeta Coba Mani Bulu. dengerin, dengar dulu. Berita duka pertama berasal dari Bapak Ya pendeta Mani Bulu. Bukan Bapak Mamin Mani Bulu. Almirasi. Mani Bulu. Mamin Almirasi. Bapak Mani Bulu. Tuh, Pendeta Mani Bulu. Bapak Mamin Almirasi. Tadi kata Yusuf Mani Bulu ya, bukan? Oke. Mani Bulu tuh. Karena Yamin Almirasi sudah 4 kali mati, jangan sampai yang kelima, maka kita akhiri dulu ya, karena dia tidak bisa dan tidak mampu menjelaskan itu. Terima kasih Pak Lidara, saudara-saudaraku. Sebentar. Terima kasih saudara-saudaraku yang di live chat. Kita akhiri dulu karena Yamin Almirasi sudah 4 kali mati. Jadi kita akhiri dulu, dan kiranya berkat dan kesaksian dari Muhammad Ilyas tadi menjadi berkat, dan kita doakan supaya semua Muhammad di Indonesia dan dunia mengenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mereka meninggalkan kesesatan dan kegelapan. Karena apa? Karena hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus hanya ada keselamatan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Juga yang di room, Pak David King, Sinamasa, PB, dan Pak Laras Waras, juga almarhum Yamin Almirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dan kita tutup dalam doa. Silakan Pak King David, kita berdoa dan kita tutup untuk mengakhiri live. Dah, Pak Lidara pamit ya. Silakan. Pamit dulu ya. Ya, terima kasih Pak Yamin Almirasi. Ya. Semoga diterima di sisinya. Ya. Amin. Silakan. Jangan lupa dijemput itu Hidayah Pak ya. Jemput Hidayah. Biar terbuka hijabnya tuh. Hijab Si Hidayah udah pindah Pak. Oke ya. Hidayah yang satu sudah mati. Yuk, selamat malam. Ya, malam ya. Ya, selamat malam. Salam satu Tuhan Allah. Salam satu batu. Batu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Batu tidak beranak dan tidak diperanakan. Batu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Salam untuk Mungkar dan Nangkir ya. Baik, kita akhiri dulu ya. Pak King David, Pak King, apa sudah tidur? Pak King? Ya, mari kita berdoa. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.